free plan itu sampai 3 perusahaan yang bisa teman-teman analisis secara gratis per minggunya. Jadi nanti minggu depan ini amunisi untuk analisisnya kembali menjadi 3 lagi ya. Berarti sebulan sekitar 12 perusahaan yang bisa teman-teman analisis. Tapi dibandingkan kalau teman-teman kayak misalnya berlangganan kayak Bloomberg atau Thomson Reuters, Refinitiv gitu bisa sampai ratusan juta. Kita balik lagi Financials, ini salah satu yang paling saya suka adalah melihat laporan keuangannya ya. Dari income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Saya pernah bekerja sebagai financial consultant di salah satu Big Four dan menjadi technical advisor di salah satu boutique consultant asal UK selama lebih dari 5 tahun. Dan saya juga pernah memenangkan CFA Competition Research Equity di Jepang tahun 2021-2022. Hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah website yang baru aja diinformasikan oleh salah satu teman saya, yaitu alphaspread.com. Di website ini, kita bisa melakukan analisis DC evaluation dan analisis fundamental secara simple ya. Biasanya para teman-teman analis dan juga investor ketika mereka mau melakukan analisis fundamental, mereka harus melakukan rangkaian riset pasar, pengumpulan data, sampai melakukan financial modeling di Excel ya, dan membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan mungkin berhari-hari sampai akhirnya bisa menemukan berapa nilai intrinsik suatu saham, yang mana itu menentukan overvalue atau undervalue sebagai pengambilan keputusan untuk buy atau sell. Tapi di website ini kita bisa melakukan analisis DC evaluation untuk menemukan harga intrinsik itu dengan cepat. Ini saya ambil contoh aja ya. Ini bukan paksaan atau rekomendasi untuk beli suatu saham ya. Kebetulan saya kasih contohnya Akra aja ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke websitenya alphaspread.com. Kemudian nanti ketika teman-teman sign up ya, daftar menggunakan akun Google, itu nanti memiliki free plan itu sampai 3 perusahaan yang bisa teman-teman analisis secara gratis per minggunya. Jadi nanti minggu depan ini amunisi untuk analisisnya kembali menjadi 3 lagi ya. Berarti sebulan sekitar 12 perusahaan yang bisa teman-teman analisis. Secara ini gambaran ya, apa aja yang bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat dashboard seperti ini. Misalnya kita nanti masukin nama perusahaan yang mau dianalisis menggunakan icon search ini, kemudian masukin aja misalnya contohnya Akra. Nanti di dashboard ini teman-teman bisa lihat kayak misalnya mulai dari summary ya, di sini harga intrinsic value-nya seperti apa. Kemudian nanti saya lihatin ke bawah ya. Cuman ini saya lihatin dulu tab-nya isinya apa aja. Kemudian DC evaluation ya, berapa angka ya harga intrinsik melalui kalkulator DC evaluation-nya. Kemudian relative valuation ya, komparasi harga valuasi saham ini dengan perusahaan lain di industri yang sejenis. Kemudian ini ada juga Wall Street Estimates ya, ini ada third party yang lain yang mana menjadi sumber informasi estimasi para analis ya terkait harga saham ini. Kemudian ada analisis profitability ya, kemudian ada analisis rasio solvency, kemudian ada data financials, ini data laporan keuangan mulai dari balance sheet, income statement, dan juga cash flow. Kemudian ada analisis dividends, investor relations, dan discount rate. Kemudian di atas ini teman-teman selain melihat dashboard yang sedang saya buka ini, bisa juga menggunakan beberapa tools ya. Contohnya ada Open Stock Screener ya, ini sebenarnya untuk melihat sebuah saham di suatu pasar saham suatu negara misalnya di Indonesia gitu, yang kemudian bisa kita buat filternya, misalnya carikan saham-saham atau emiten yang mana itu profitnya lebih dari 5% selama 3 atau 5 tahun terakhir gitu, atau market cap-nya tuh di atas 1T kayak gitu misalnya dan sebagainya. Nanti dia akan memberikan screening ya, filter saham-saham yang mana masuk di filternya kita tadi. Kemudian ada other tools, ini ada intrinsic value calculator ya, buat mengetahui berapa nilai intrinsik untuk nantinya mengetahui suatu saham itu undervalue atau overvalue. Kemudian ada DCF value calculator ya, ini untuk menghitung menggunakan metode DCF. Kemudian ada discount rate calculator kalau misalnya kamu seorang analis atau kamu seorang financial modeler garis keras yang mana ingin menghitung semuanya menggunakan Excelmu sendiri, tapi kamu kesulitan untuk mencari angka-angka indikator untuk cost of equity dan weighted average cost of capitalnya. Nah, ini kamu bisa juga mencari angka indikatornya dari sini, tapi nanti dari angka ini kamu ramu sendiri lagi menggunakan DC evaluation yang ada di financial modeling Excel kamu kayak gitu. Kita kembali lagi ya ke bagian dashboardnya, misalnya di Akra ini.
Kita lihat di bagian awal ini ada intrinsic value, ada fundamental analysis, ada Wall Street price targets, dividends, dan others. Dari intrinsic value kita bisa lihat bahwa Akra harganya saat ini intrinsic value 1.600 ya. Dari DCF value nih 1.646, kemudian dari relative value nih 1.690 ya. Nah, di sini buat teman-teman yang masih baru dalam hal analisis fundamental, bisa juga membaca ini misalnya apa sih yang dimaksud dengan intrinsic value. Ini ada di sebelah kiri ini, nanti akan masuk ke penjelasannya ya. Intrinsic value ini adalah nilai yang diasumsikan adalah nilai wajarnya suatu perusahaan berdasarkan performa keuangan dan juga aset-asetnya. Kemudian ada DCF value itu apa, kemudian relative value itu apa. Nah, ini juga ada analisis berdasarkan basic case, kemudian ada worst case, kemudian ada juga base case kalau misalnya analisis di situasi marketnya itu lebih tinggi dibandingkan analisis normalnya. Nah, dari sini baru kita bisa bandingkan antara angka analisis atau estimate ya intrinsic value dengan harga pasarnya ya. Ini yang warna hijau ini adalah harga pasarnya, kemudian yang warna titik-titik biru di atas ini adalah angka intrinsic value berdasarkan estimasi para analis. Bisa kita lihat bahwa angka intrinsic value dan juga pricingnya ini selalu memiliki gap dari 2020 ya sampai ke 2024, angkanya selalu ada gap tapi perlahan-lahan itu mendekati dan menyentuh ya sama di April tanggal 19 tahun 2024. Kemudian setelah itu ini memiliki gap lagi ya, ada kesenjangan antara intrinsic value dengan pricing di market ya. Ini bisa kita lihat harganya pricingnya itu under value 20%, kemudian turun sampai per sekarang ini Januari harganya di sekitar 1.100-an, tapi harga intrinsic value para analis estimasinya itu di 1.746 ya. Bisa kita lihat di sini di base case-nya, basic case-nya itu di sekitar 1.600-1.700 rupiah ya per lembar saham. Namun ini cuman baru angka fundamental aja ya, balik lagi nanti untuk keputusan buy atau sell-nya itu balik lagi ke research-nya teman-teman. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa di sini melalui website ini teman-teman bisa memiliki pegangan kalau fundamental, para fundamentalis itu menganggap angka intrinsic value itu sebagai pegangan bahwa sebenarnya harga saham ini tuh sebenarnya nanti ke depannya masih memungkinkan nggak sih untuk naik lagi atau jangan udah kemahalan kayak gitu. Nah, itu mengukurnya dengan intrinsic value berdasarkan dari performa. Karena balik lagi tujuan perusahaan adalah maximization shareholders value, dan value itu diukurnya dengan performa, yaitu profit kayak gitu. Nah, perhitungan DC evaluation biasanya berdasarkan dari cash flow, yang mana itu digiringnya awal mulanya dari profit ya kayak gitu. Nah, ini ada fundamental analysis juga, bisa teman-teman lihat ini rentang waktunya sekitar dari 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang lalu, 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun yang lalu, kayak gitu bisa kita lihat ini. Angka yang ada di sini adalah EPS-nya ya, earning per share-nya, yaitu dari profit perusahaan ya, dari income statement dibagi dengan jumlah shares yang outstanding ya. Dan di atasnya ini adalah pricing ya di market kayak gitu. Bisa kita lihat bahwa harga market ya, harga pasar itu selalu naik turunnya mengikuti dengan earning per share ya. Ketika ini di bawah, harganya pun juga di bawah. Ketika ini naik, harganya pun juga naik. Nah, ini di penghujung 2024 ya, angkanya tuh relatifnya agak slightly turun ya, bisa kita asumsikan bahwa nanti harga pasarnya pun juga akan slightly turun. Nah, ini kita tidak tahu nanti pada di quarter ke pertama ya 2025 itu nanti profitnya akan seperti apa. Nah, dulu ini juga awal mulanya harga Akra ini bisa melonjak naik karena pada pertengahan 2020 ini earning per share-nya sempat tinggi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada company quality, ada Wall Street estimates ya. Ini adalah angka-angka estimasi dari third party provider atau platform lainnya ya. Kemudian dari sisi analisis dividen ini disebutnya unsafe ya. Mungkin nanti ada informasinya juga kenapa unsafe. Kemudian ada informasi insider trading, tapi ini tidak ada kejelasan informasinya ya. Mungkin kalau ini di hover bisa kita lihat informasinya. Oh, tidak terlalu ada. Dividend yield-nya rata-rata 9% ya. Dari sisi profitability score nih 57/100. Ini saya juga masih belum paham kenapa, alasannya apa, maknanya apa. Solvency score-nya setengah sendiri ya. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Dari sini kita juga dapat informasi company overview ya, seperti apa ini bisnisnya, produknya seperti apa. Kemudian kita bisa juga tahu bisnis segmen ya.
segmen marketnya dia tuh apa aja berdasarkan produk-produk yang dia jual atau jasa yang dia jual. Di sini Akra memiliki produk yaitu petroleum distribution ya dan trading. Ini bisnis utama dia memang distribusi untuk bahan-bahan kimia ya, termasuk petroleum. Kemudian ada basic chemical distribution ya, logistic and supply chain solution, manufacturing, sama ada dia industrial estate juga ya, dan infrastructure development. Tapi ini nggak ada detailnya seperti apa untuk masing-masing revenue contribution per masing-masing segmen ini. Kemudian economic mode ya, kalau misalnya ingat salah satu quotes-nya Warren Buffett, yaitu perusahaan yang bagus adalah ketika dia memiliki economic modes. Ini adalah competitive advantage-nya ya. Ketika perusahaan memiliki unique advantage ya dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sejenis, dia menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan dia menjadi leaders di marketnya. Tapi kebetulan ini nggak ada economic mode-nya, belum ada analisis lebih lanjut. Disuruh request mode analysis for Akra ya. Kemudian kita lihat yang lain dulu, ada manajemen, ini nama-nama manajemennya. Kalau misalnya di Indonesia, saya pernah dengar salah satu analis ya bilang analisis untuk saham di Indonesia itu selain analisis fundamental dan juga analisis teknikal, kita juga perlu melihat analisis dari sisi cash flow, yaitu melihat dari sisi manajemennya itu biasanya yang punya itu siapa. Apakah dia misalnya konglomerat atau orang yang lagi dekat dengan misalnya pemerintah kayak gitu. Itu memungkinkan adanya cash flow in yang tinggi ya dan bisa menghasilkan nilai perusahaan ini tuh meningkat ya secara signifikan pada jangka waktu dekat pendek ataupun menengah gitu ya. Itu bisa menjadi analisis tambahan bagi teman-teman yang mau berinvestasi. Kemudian ada kontaknya juga, mungkin kalau misalnya ingin informasi lebih lanjutnya, risk and challenge-nya, kemudian perusahaan itu di-consider under value atau over value, kemahalan atau masih murah gitu ya. Nah ini cuman kalau misalnya mau bertanya pada AI ini langsung kayak gitu ya. Kalau nggak salah ini harus yang pro plan ya, jadi udah memiliki akun yang pro yang berbayar. Mungkin teman-teman bisa lihat sekalian ya pricingnya ini seperti apa. Nah ini kalau yang free plan itu 3 stocks ya per week seperti yang tadi udah saya bilang, bisa explore limited features ya, discover unlimited potential ya. Limited features mungkin salah satunya AI assistant tadi itu bisa bertanya, tapi itu cuman bisa dilakukan oleh yang unlimited sama premium plan minimum. Kalau yang premium plan bayarnya $12 ya untuk 15 perusahaan per week ya, which is ini sekitar 60 saham, itu lumayan oke lah. Kalau unlimited ini bayar $20. Tapi dibandingkan kalau teman-teman kayak misalnya berlangganan kayak Bloomberg atau Thomson Reuters, Refinitiv gitu bisa sampai ratusan juta rupiah ya per tahunnya. Nah ini hitungannya 20 atau $12 itu which is sekitar 200.000 rupiah atau per tahunnya ya berarti sekitar 2.400.000 gitu ya, masih masuk akal lah kayak gitu. Oke, ya nih yang lain compare price, nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa yang teman-teman dapatin kalau misalnya langganan yang premium plan atau yang unlimited plan. Kita balik lagi ke analisis tadi di dashboardnya. Selain ini bertanya pada AI Assistant, kalian juga bisa dapat data-data finansial ya. Bahkan ini ada tombol adjust for inflation ya, ini menarik ya, jadi mungkin angka-angkanya tuh udah dihitung berdasarkan angka present value ya, kayak misalnya ini revenue-nya 40,7 T kayak gitu, dan ini plus ada angka ini forecast-nya ya, estimate-nya gitu. Ini menarik banget buat teman-teman yang analis ya, atau biasanya seorang fundamentalis yang mau melakukan analisis secara fundamental sebelum mengambil keputusan buy atau sell suatu saham. Ini penting juga nih punya ada angka estimate kayak gini daripada misalnya melakukan analisis estimasi sendiri yang nggak ada ilmunya atau bahkan data-datanya kurang lengkap. Kemudian net income ini kita bisa lihat ini secara trennya dia naik ya, tapi ini di estimate-nya akan sedikit turun kemudian naik lagi. Ini tahunnya saya lihat ada ini ya, ada error di bawah nih, Januari 1 tahun 1970, tapi bisa kita lihat yang di atasnya aja tuh 2025 ya, masih benar yang atas, yang bawah tuh kayaknya angkanya error. Nah ini revenue, operating income, ini net income, bisa kita lihat revenue-nya agak ini slightly sidewalk ya, agak datar, tapi untuk operating income dan net income ini agak naik ya untuk sampai 1 tahun ke depan. Secara EPS ini juga sedikit mendatar ya, kemudian operating cash flow seperti ini, free
free cash flow. Nah, free cash flow ini juga penting ya sebagai analisis DCF evaluation karena dasar dari perhitungannya itu menggunakan free cash flow. Kita coba ya kalau misalnya pakai adjust for inflation, oke, tidak terlalu banyak. Atau mungkin kita coba lihat kalau misalnya annual dari tahun ke tahun ya. Misalnya ini 2021, ini 2022, 2023. Ini harusnya 2024, cuman angkanya mungkin belum rilis ya, yang Desember quarter 4 2024, jadi angkanya masih estimate. Jadi ini angka terakhirnya 2023. Ini untuk dilihat 2-3 tahun ke depan ini relatively naik ya estimasi para analisnya kayak gitu. Ini kita bisa juga lihat ada revenue dan expense breakdown. Ini pakai sebuah chart ya, chart yang ini agak lama, mungkin butuh waktu. Kita lihat dulu yang ke bawah, balance sheet decomposition-nya ya. Ini untuk melihat asetnya itu komposisinya, komponennya apa aja ya. Ini bisa kita lihat. Untuk PPI itu adalah aset tetapnya ya. Ini didominasi oleh aset tetap. Kemudian other current asset ini juga yang mendominasi. Ini juga receivables-nya mendominasi besar juga ya dibandingkan ya PPI dan other current asset. Receivable terlalu besar sampai 25% ya. Other current asset juga 19%. Ini bisa dibilang secara liquidity ya ini oke ya, selama masih dalam current asset oke buat ngitung current asset. Tapi kalau misalnya mulai menghitung kayak quick ratio atau misalnya cash ratio kayak gitu, ini kurang sehat ya, karena perusahaan ini memiliki receivable yang belum tentu ini tuh tingkat pengembaliannya untuk likuidasinya tuh tinggi ya, berapa persen, ini mesti kita cari tahu lebih jauh. Kemudian aset tetap, balik lagi karena ini perusahaan distribusi, mungkin dia butuh banyak aset ya, mulai dari misalnya kayak misalnya vehicle, heavy transport buat distribusinya kayak gitu ya. Kemudian karena dia ada manufacturingnya juga, mungkin ada pabrik, itu mungkin kenapa PPI-nya besar. Tinggal kita lihat aja liabilities-nya 19T dari total aset hampir 30T. Berarti ini lebih dari 50% sendiri ya liabilities-nya. Yang capital-nya ini sumber dari debt-nya atau ya liabilities ya. Kita belum bisa meng-consider liabilities ini apakah semuanya debt atau mungkin sebagian. Tapi ini bisa dibilang bahwa dia secara solvency agak lemah. Kita lihat lagi secara efisiensi, ini rasio-rasio yang lainnya. Oh, ternyata di atas ini dia ngikutin. Ini udah sampai ke fundamental analysis. Tadi kita di atas intrinsic value ya. Di fundamental analysis mungkin dimulai dari analisis di sini ya, mungkin ya. Setelah assistant atau mulai dari company overview. Kalau intrinsic value, oke. Oh, ini tidak bergeser. Saya kira dia intuitif ya. Oh, tadi sempat bergeser. Oke, sekarang fundamental analysis ya. Nah, ini dia sudah terbuka ya. Ini kayak waterfall chart ya. Dari total revenue yang menjadi gross profit sekitar segini, kemudian menjadi cost of revenue segini. Oh, ternyata ini sekitar mungkin let's say sekitar 10-15% jadi gross profit. Dari gross profit ini yang jadi net income sekitar lumayan besar porsinya, mungkin sekitar 80%, sisanya ini adalah expense. Oke, dan dari expense ini terbagi menjadi SGA, selling ya, marketing, sales, kemudian general dan administrative expense, dan sisanya ini other expense ya, seperti ini ya. Ini cukup menarik ya untuk membaca komponen struktur biayanya ya dari total revenue secara intuitif. Dan ke bawah ini ada efisiensi rasio mulai dari gross margin, operating margin, dan margin, free cash flow margin. Ini harusnya adalah profitability ya mestinya ya. Mungkin ada beberapa analis yang menyebutnya ini efisiensi rasio. Nah, ini teman-teman kalau misalnya bingung apa itu gross margin, apa itu operating margin, di sini udah ada penjelasannya, kemudian ada angka-angkanya juga ya. Misalnya ini gross margin 9,7% itu dari ya gross profit 4T dibagi revenue 40,7T. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang itu gross marginnya berapa persen. Ini sekalian analisis vertikal ya. Kita lihat ternyata 3-5 tahun terakhir ini masih relatif sama lah dibanding dengan 7 atau 10 tahun yang lalu. Net margin dari 3-10 tahun yang lalu masih sama sekitar 5% dari total revenue. Ini paling analisis simpelnya lah. Kemudian ada ROE. Nah, ROE ini salah satu analisis atau apa ya, rasio yang cukup penting untuk dipelajari ya buat teman-teman investor. Karena ini bayangannya adalah teman-teman tuh memasukkan uang investasi ke sebuah perusahaan, kemudian berharap dari perusahaan itu tuh bisa menghasilkan profit itu berapa persen dari total equity yang udah diinvest oleh para investor. Dan ini 23%, berarti perusahaan ini mampu mengembalikan ya return dalam bentuk profit 23% dari total uang investor yang diinvestasikan dalam equity. Kalau misalnya kamu 100% adalah investornya si Akra ini, berarti kalau misalnya tiap tahunnya 23% ini dikembalikan ya dalam bentuk dividen gitu misalnya, berarti sekitar 4 tahun lebih sedikit lah kamu udah balik modal gitu ya. Nih cara menggambar
ngebaca ROI-nya seperti itu. Ada ROE dan ada juga ROIC. ROIC ini adalah angka atau rasio ya, yang mana itu sebagai alternatif dari membaca ROE. Oh, ROE itu kan gabungan ya, return dari net income. Yang mana itu net income itu sudah teracuni, sudah tidak murni lagi karena ada tambahan pendapatan dan pengeluaran lainnya. Tapi kalau ROIC ini diambilnya dari NOPAT nih ya, kalau bisa disorot itu ROIC itu rumusnya NOPAT dibagi invested capital. NOPAT itu adalah net operating profit ya, jadi sebelum ditambah oleh pendapatan dan pengeluaran lainnya itu yang dipakai adalah angka NOPAT-nya. Dan NOPAT ini T-nya adalah after tax, jadi net operating profit after tax ya. Kemudian dibagi oleh invested capital. Itu seperti kayak total equity, tapi kalau invested capital ini total equity ya ditambah sama total debt. Intinya adalah capital yang dimiliki perusahaan untuk membiayai produksi ya, atau untuk membeli aset ya gitu dan sebagainya. Intinya untuk menghasilkan profit atau menghasilkan NOPAT ya. Dan ini capital itu bisa jadi ada dua ya, yaitu debt dan juga equity. Kemudian ada ROCE. ROCE ini EBIT dibagi capital employed ya. Ini juga salah satu alternatif untuk menghitung efisiensi pengembalian investasi yang teman-teman sudah invest ya ke dalam capital perusahaan dalam bentuk equity. Ini juga alternatifnya ROE dan ROIC ya. Kalau ROCE ini menggunakan angka EBIT dibagi dengan capital employed. Nah, kayak gitu. Nah, jadi biasanya kalau melihat dari suatu perusahaan itu angka ROIC, ROCE atau ROE-nya tuh paling nggak dia relatif tinggi ya, di atas. Paling nggak nih kalau dulu mentor saya di salah satu CFA di Jepang ya, dia mengatakan asalkan angka ROIC atau ROCE atau ROE-nya itu di atas angka weighted average cost of capital atau WACC ya, ini perusahaan ini masih oke lah kayak gitu untuk kita investasikan. Nanti kita coba cari tahu ya angka WACC-nya, cost of capital-nya berapa, untuk kita bandingkan dengan angka ini, 3 ini ya, kecuali ROA ya. Nah, ini paling nggak harus di atas 14% ya, WACC-nya itu di bawah 14% untuk nunjukin bahwa memang performa perusahaan ini masih oke. Ini ada juga earning waterfall ya, bisa kita lihat di sini dari revenue. Ini sebenarnya kayak tadi yang Sankey chart tadi yang di atas yang komponen biaya tadi. Ini juga untuk melihat dari revenue, kemudian gross profitnya berapa, ini menggunakan waterfall charts gitu. Ada fundamental scores juga secara profitability, skornya 57, mungkin 57 dari 100 ya, which is not that good kayak gitu. Kemudian exceptional 3 years revenue growth-nya oke. 3 years average ROE-nya not so okay. Kuningnya ROE is increasing, yeah, it's a good signal. And then positive ROE, yellow, maybe not that good, but not that bad. Secara solvency, tadi yang saya bilang ya, lebih dari 50%, which is not that good. Gitu. Kemudian ada Wall Street price target ya, ACRA lower forecast-nya 1.300 ya. Dan ini which is masih upside 20% dari harga pricing yang sekarang. ACRA average forecast-nya ini kalau yang secara average ya 43% upside ya berarti ini let's say bisnis ACRA ini masih oke lah untuk kita beli kayak gitu. Kalau misalnya posisi yang highest forecast-nya itu 72% upside atau 1890. Sekarang harganya sekitar 1100 1200 kayak gitu. Nah, ini which is para analis estimasinya cukup optimis ya buat si ACRA ini, walaupun harganya tadi yang saya lihat di sini mana tadi itu cukup ini ya membahayakan kalau misalnya melihat dari earning per share-nya ya. Ini kalau dibanding sama revenue per share, earning per share-nya kita take out dulu ya untuk menghilangkan ininya, biasnya. Oke. Secara revenue ini harusnya masih stabil, tapi ini angka harga pasarnya agak menurun, which is mungkin kesempatan yang baik untuk nyerok ya mungkin ya kalau ngikutin revenue per share. Tapi kalau dari EPS memang di akhir 2024 ini menurun ya. Tapi mungkin ini belum angka valid ya. Soalnya ini kita lihat nih September 30 ini baru quarter 3 2024 ya. Belum yang quarter 4-nya 2024. Nanti kalau angkanya udah keluar baru kita nanti bisa ambil keputusan untuk buy or no buy gitu. Kalau EPS nih biasanya ngelihat harga itu ngikutin EPS-nya naik, biasanya nanti harganya juga ikut naik. Kalau turun ya sebaliknya sama juga. Kita balik lagi ya, kita nggak bisa langsung justifikasi bahwa walaupun para analis tadi itu estimasinya buy ya, tapi kita tetap harus menunggu hasil laporan di kuartal 4 2024. Secara dividen, dividen yield-nya cukup tinggi 9%, dividen per share-nya sekitar Rp100. Di sini dia masuknya unsafe ya. Mungkin bisa kita lihat kenapa dia unsafe, karena vulnerable. Kenapa vulnerable? Ada ratingnya membantu investor mengevaluasi risiko dalam pembayaran
pembagian dividen, mungkin ada kemungkinan manajemen ini dalam membagi dividennya itu tidak konsisten kayak gitu, atau mungkin ada kemungkinan misalnya tidak membayar dividen gitu, atau berdasarkan ini multiple payout ratios, oke, kemudian berdasarkan dividen growth rate-nya ya, konsistensi membayar dividen dari tahun ke tahun ya, dan solvency dan profitability ratio. Mungkin karena dari sisi solvensinya dia nggak cukup sehat ya. Kemudian shareholder yield-nya 8%, ya ini bisa teman-teman baca juga apa yang dimaksud dengan shareholder yield. Kemudian ini rumusnya dari mana, dividen yield ditambah buyback yield ya, ditambah debt pay down yield. Kemudian ini lihat juga yang lain ya, summary-nya, relative valuation dan yang lain-lain. Nah, ini kita bisa juga cek perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Oke, misalnya Raja. Ini salah satu lagi rame juga ya si pemilik Raja ini, karena dia adalah juga pemilik dari emiten yang bernama Ratu. Kayak gitu. Ini lagi rame karena salah satu investor ya, dia sempat menyebut si nama emiten yang mana pemiliknya sama dengan si Raja. Oh, ternyata lagi overvalue. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang misalnya nggak terpapar ya dengan saya konglomerasi, atau saya pemiliknya nggak punya kedekatan dengan si pemerintah, atau tidak pernah disebut oleh investor yang terkenal ya, misalnya di sosial media, mungkin akhirnya dia jadi tidak terlalu tinggi ininya value-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian DCF evaluation. Kalau DCF evaluation ini sebenarnya salah satu teknik valuasi yang paling terkenal ya, paling basic buat para analis keuangan ya, yaitu discounted cash flow. Di sini ada hitungan present value calculation-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu paham apa itu DCF evaluation, bisa baca juga di sini ya. What is DCF evaluation? How is DCF value calculated? Gimana caranya mengkalkulasi DCF? Dan apa itu valuation skenario? Ya, kalau misalnya di kelas saya di financial modeling mastery-nya finansiologi, ini semua saya ajarin ya, yang benar-benar basic manual pakai Excel dan Google Sheet. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman belajar di kelas ini jauh lebih paham ya ketika teman-teman membaca angka-angka dan juga hitung-hitungan present value dan DCF value yang ada di sini. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada DCF valuation untuk masing-masing skenario dari worst case, best case, sama yang basic ya. Ini semuanya masih under valuation, berarti seharusnya harga akra ini masih lebih tinggi ya, hitungan DCF-nya. Nah, DCF model ini, operating modelnya ada beberapa ya, kalau misalnya teman-teman bisa cek di sini. Ada yang hitungannya pakai equity model lewat net income, ada juga pakai free cash flow to equity model. Kalau saya biasanya dan juga para analis kebanyakan menggunakan free cash flow to firm ya, firm model. Nanti ini hitungannya agak lebih panjang dibandingkan yang equity model ataupun yang net income. Kemudian ada juga pakai firm model via free cash flow to firm without capex ya, ini juga. Ini kita pakai yang simple aja dari yang equity model ya. Forecast periodnya bisa 5 tahun. Kalau misalnya umumnya ya para analis itu pakainya 10 tahun. Tapi nggak apa-apa, ini pakai 5 tahun aja. Dan ini bisa teman-teman ganti. Gitu. Terminal growth-nya ini let's say yang dimaksud terminal growth adalah ketika sudah akhir dari forecast period, misalnya tahun kelima gitu dari analisis forecast-nya gitu. Kemudian perusahaan itu masih terus bertumbuh nggak kayak gitu. Kita ngomongin prinsip going concern ya. Kalau bisnis tuh pinginnya ya, filosofinya tuh terus bertumbuh gitu selamanya gitu ya. Nah, ini kalau 0% berarti ya itu stagnan itu. Setelah tahun kelima itu perusahaan bertumbuhnya stagnan. Tapi ada juga beberapa yang terminal growth-nya tuh ngikutin dari indikator ekonomi kayak misalnya dari GDP atau dari inflasi gitu. Misalnya let's say ditaruh sekitar 5% atau 3% gitu. Tapi juga tetap dilihat dari growth si revenue-nya perusahaan. Nah, discount rate ini sebenarnya diambil dari angka WACC ya, weighted average cost of capital. Kalau misalnya diingat tadi di angka-angka kayak ROE, kemudian ROIC dan ROCE gitu, itu rata-rata di atas 14%. Nah, kalau discount rate-nya ini 10,48%, berarti kan di bawah 14%, which is ini perusahaan oke gitu ya untuk efisiensi pengembalian return-nya dari investasi yang teman-teman invest ke dalam equity mereka. Oke, langsung aja di sini tampilannya bisa tabel mode maupun graphic mode ya. Untuk forecast-nya kita lihat aja dalam tabel mode ya. Ini forecast dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian angka di terminal ininya, dan ini currency-nya dalam rupiah, kemudian satuannya dalam billions ya. Kemudian bisa kita lihat ini net income-nya udah ada angkanya, dan ini bisa kita edit ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau melakukan analisis DCF tapi Excel-nya males ya, nggak punya template-nya, atau misalnya males untuk menyiapin segala macam data-datanya dan segala macam, itu bisa langsung edit di sini gitu. Asalkan udah tahu ya absolute value yang mau teman-teman masukin berapa,
atau growth-nya seperti apa. Nah, ini di kelas Financial Modeling Mastery by Financiology itu ada cara ngitung growth-nya kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau disesuaikan dengan angka growth yang dari hitungan teman-teman sendiri di template yang ada di kelas Financiology bisa juga dipakai di situ, disesuaikan nanti bisa di-save kayak gitu. Kemudian net margin-nya juga bisa disesuaikan ya. Nih, net margin percentage dari total revenue-nya seperti apa. Kemudian free cash flow to equity kayak gitu nanti bisa dihitung dari net capex-nya, kemudian debt ratio-nya seperti apa, kemudian nanti angka free cash flow to equity-nya seperti apa, kemudian discount rate ya yang angka WACC-nya itu kemudian sebagai dasar untuk perhitungan present value ya dari angka free cash flow to equity di atas. Ya ini sekilas aja ada DCF value calculation ya dari angka present value-nya itu di net present value kan di total ketemu 33T rupiah. Kemudian nih angka equity value-nya dari 33T-nya itu dibagi dengan shares outstanding dan ketemu value-nya Akra ya intrinsic value-nya itu 1646 which is under value by 33%. Kalau teman-teman beli harga saham Akra di harga pasar sekarang sekitar 1100 1200 ini berpotensi naik 1 tahun ke depan sekitar 33%. Nah, itu cara ngebaca under value by 33%. Kira-kira gitu. Nah, ini di bawah ada juga sensitivity analysis ya, gimana kalau misalnya revenue growth-nya tuh dibikin negatif 20% sampai 45% nih harga pricing-nya jadi sekian. Nah, ini last price-nya sekitar 1100 ya. Kemudian kalau discount rate-nya kita ubah, misalnya bukan tadi sekitar 10%-an. Ini ya, angka di sini yang tadi 10% itu angkanya ada di sekitar 1700 atau 1600, 1500 kayak gitu. Kalau misalnya WACC-nya itu kita naikin sampai 24%, ini nanti harganya turun jadi Rp657. Ini WACC itu adalah angka cost of capital. Berapa sih biaya yang harus dibayar oleh perusahaan untuk capital yang mereka peroleh, baik itu dari debt ataupun dari equity ya dari investor, mau yang retail maupun yang institusi. Nah, ini juga ada di CF Financial ya angka-angkanya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau udah ngomongin si also berarti ini udah penghujung dari tab-nya ini. Kita balik lagi ke atas ya. Ini saya sekilas saja langsung aja cepat karena yang penting tadi summary dan DCF valuation. Kemudian ini ada relative valuation atau comparison valuation, melihat valuasi atau harga intrinsik berdasarkan dibandingkan dengan performa perusahaan lain di industri yang sejenis. Nah, ini bisa juga dibaca apa itu relative valuation, bagaimana cara menghitungnya kayak gitu. Ini angka-angka valuasi menggunakan angka rasio tertentu kayak misalnya PS nih pricing to sales kayak gitu, ada pricing to earning ya dan seterusnya. Ini harusnya ada kalau misalnya disorot di sini. Nah, EBITDA ini penjelasannya ini apa kayak gitu. Kemudian ada detailnya ini dibandingkan sama perusahaannya apa aja kayak gitu. Kemudian rasionya perusahaan yang lain tuh berapa dibanding sama si Akra sendiri berapa kayak di average kan kayak gitu sehingga nanti bisa kita hitung ulang. Harusnya kalau ngikutin average pasar ya industri gitu si Akra ini harusnya harganya berapa. Jadi cara ngitungnya kira-kira seperti itu. Nah, ini sekilas. Kemudian kita ada juga Wall Street Estimates. Saya awal ngiranya ini Wall Street Estimates ini adalah si pembuat Alpha Spread ini merupakan perusahaan Wall Street Simply ya dari Australia, tapi ternyata pas saya cek ini berasal dari tempat lain. Nanti kita lihat ya about us-nya itu dari. Kalau dari Wall Street Price Targets ini paling nggak kita bisa dapat gambaran lah analisis para analis di Wall Street itu mereka target dari lowest, average sama highest-nya itu berapa. Oh, rata-rata mereka mulai dari yang lowest pun masih 20% upside. Hitungan fundamentalnya para analis di Wall Street ya seperti itu. Oke, di bawahnya ada revenue forecast ya, kemudian ada operating income forecast. Ini ada bintangnya juga ya. Ini estimate akurasinya dilihat dari berdasarkan data-data historisnya juga kayak gitu. Which is kalau misalnya bahkan ini satu ya, dan ya pasti ada gap ya. Kita lihat untuk revenue pun juga cuma 2. Kita lihat berikutnya dari sisi profitability ada solvency ya ini melihat rasio-rasio yang lain, rasio profitability teman-teman bisa lihat revenue, operating income, net income ya. Ini bisa kita lihat untuk 10 tahun ke depan ya. Ini estimasi kuartal 3 2020. Ini kayaknya melihat dari historical performance. Ini juga dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis ya, market cap-nya, gross margin, operating margin kayak gitu. Bisa kita lihat. Nah, ini udah ada chart mininya kayak gini. Jadi lebih enak kita untuk ngebandingin ya. Kalau misalnya bar chart-nya lebih panjang dibandingnya si Akra ini berarti dia way better. Kayak gitu.
Kemudian solvency untuk melihat kestabilan dan going concern perusahaan untuk jangka panjang ya. Tadi dari sisi debt-nya itu lebih besar dibandingkan equity, which is not really good but not that bad ya. Interest rate-nya sekitar segini, minus 51 billion dibanding operating income, which is operating income dibandingkan interest rate-nya ini masih much better ya buat ngeliat coverage ratio-nya. Kayak gitu. Nah ini solvency ratio bisa lihat dari debt to equity, debt to asset ya, debt to assetnya ini 0,6 which is not that good. Harusnya debt to asset yang bagus itu di bawah 0,5, di bawah separuh. Cash ratio 0,4 which is not that healthy ya. Biasanya cash ratio itu 1, gitu. Atau enggak masih di atas 0,5 lah. Karena kalau cash ratio ini biasanya cuma dari cash and cash equivalent aja dibanding dengan current liability. Tapi current ratio-nya quite good ya. Berarti dari current ratio-nya tuh bisa membayar current liability-nya tuh 1,5 kali. Dari quick ratio ini dikurangi dengan inventory ya 0,4 which is not that good karena biasanya harusnya di atas 0,5. Altman Z-score ini ada angkanya ya. Biasanya close to 1,8 itu headed for bankruptcy ya. Kalau misalnya angkanya 3 ini punya financial positioning yang solid gitu ya. Oh ya. Altman Z-score ini salah satu scoring rasio untuk menilai suatu perusahaan ini punya risiko bangkrut nggak dalam jangka waktu dekat atau panjang. Tapi biasanya tiap negara harusnya standarnya beda-beda ya. Kita balik lagi financials, ini salah satu yang paling saya suka adalah melihat laporan keuangannya ya. Dari income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Ini ada chart ininya, summary-nya, kemudian ada waterfall-nya, dan ada detailnya kayak gini. Ini teman-teman bisa langsung copy paste juga ya. Ya, bisa begini nanti di copy paste ke Excel kalau mau melakukan analisis this evaluation secara manual. Nah, ini bisa lihat juga secara annual, quarterly ataupun TTM. TTM ini trailing 12 months. Melihat ke suatu angka itu 12 bulan ke belakang. Tuh ya, ini bisa lihat dari income statement-nya, kemudian angka balance sheet-nya ya. Ini bagus sih. Semenjak Yahoo Finance itu angka-angkanya tuh dikunci karena dia udah mulai subscribe berbayar ya. Jadi lumayan menjengkelkan. Biasanya dulu saya ngambil angkanya dari Yahoo Finance. Kalau misalnya si perusahaan website-nya itu nggak menyediakan angka dalam bentuk format Excel ya. Jadi daripada saya capek-capek ngitungnya pakai lewat PDF, saya ketik manual di Excel gitu. Nah, saya dulu biasanya pakai Yahoo Finance, tapi sekarang ada OpenBB ya, ada ini juga AlphaSpread bisa di kopas. Ada juga investing.com buat kopas data ke Excel secara cepat, mudah. Kemudian ada analisis dividends ya, seperti apa? Ini agak lama. Ada ini jangka waktu next payment-nya. Ini bagus juga buat teman-teman yang fokus buat investasi saham untuk mencari dividen ya. Ada jadwalnya juga. Ini dividen yield-nya 9%, which is quite good ya dibanding kalau misalnya inflasi sekitar 5-6%, atau kayak misalnya deposito sekitar 5-6%, atau sukuk obligasi sekitar 6-7%. Berarti kalau dividen yield-nya 9%, ini bagus. Kemudian, tapi sayang dividen safety score-nya cukup tinggi. Ini tadi udah sempat kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, dari angka ini bisa kita lihat growth-nya, growth pembagian dividends-nya, sama dividen strike-nya. Strike-nya sekitar 0. Why? I don't know. Tahun-tahun dimana dia nggak berhasil membagi dividen secara konsisten dari waktu ke waktu, tapi harusnya ini bayar tiap tahun. Entahlah, cek lah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya angka-angka dalam platform gini suka ada kemungkinan error juga. Jadi tetap teman-teman harus punya ilmunya ya dan tahu cara menghitung manualnya juga sebagai konsep kehati-hatian. Nah, ini pembanding juga dengan perusahaan lain kayak gitu terkait pembagian dividen ya dan risikonya juga. Dan sayangnya ini membagi perusahaannya juga nggak di Indonesia doang, tapi juga terpencar-pencar ya, termasuk di perusahaan lain. Tapi biasanya dibandingin sama yang di US. Oke, ini ada investor relations sama discount rate. Buka satu persatu ya, investor relations. Di sini ada earning call, tapi nggak ada informasinya sama manajemen ya, kontak. Discount rate, kita lihat. Oke, ini kita dapat ya angka cost of equity-nya 10,48% dibanding ROE, kemudian ROIC, dan ROCE-nya. Ini way lower than the top 3 return on equity ratio yang bisa kita gunakan sebagai dasar perhitungan kalau misalnya perusahaannya itu oke apa enggak untuk diinvestasikan. Biasanya para analis ya itu kayak di investment banking atau sekuritas gitu mereka pakai pakemnya seperti ini standar. Dulu mentor saya CFA di Jepang maupun yang orang Bloomberg dan juga beberapa sekuritas top di sana itu mereka kasih tahunya nih WACC, nih debt weight, cost of debt ya, cost of equity. Teman-teman nanti harusnya juga bisa baca ya cost of debt ini apa, bisa diklik ya cost of equity ini apa, cara menghitungnya seperti apa kayak gitu.
Ini WACC-nya juga dari tahun ke tahun lumayan stabil di angka 10 ke 12%. Nah, biasanya kalau angka cost of debt ini biasanya ngikutin ini ya, kondisi dari si rating perusahaan itu sendiri. Kalau cost of equity biasanya ngelihat dari performa betanya si perusahaan itu. Ini nggak tahu ada hitungan betanya, oh ya 0,86. Biasanya kalau angka risk free rate dan ERP ini udah umum ya se-Indonesia biasanya. Jadi nanti tinggal lihat perusahaan apa gitu selain Akra itu betanya berapa, itu nanti mempengaruhi cost of equity. Kemudian kalau cost of debt biasanya tergantung dari ratingnya, rating utangnya. Kemudian nanti perhitungan WACC-nya itu berdasarkan proporsi debt dan equity, kemudian dikali dengan masing-masing cost of equity dan cost of debt-nya. Itu berarti tools-nya ini, kalau misalnya kalian buka ya, intrinsic value calculator atau DCF value calculator, itu sama yang tadi, hitung-hitungan DCF valuation-nya. Kalau discount rate calculator harusnya sama kayak discount rate yang ada di sini. Jadi mungkin kalau mau teman-teman ngitung langsung untuk setiap emiten gitu, bisa pakai discount rate aja. Jadi tanpa harus membuka satu-satu dashboard-nya kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat juga bagian about us ya. Tadi saya lumayan penasaran, ini sebenarnya mereka yang bikin ini tuh siapa? Kayak ini udah saya buka ya about us-nya. Alpha Spread stock value platform ini dibikinnya udah dari 2019 ya. Cukup nggak terlalu lama, tapi nggak baru juga, which is sebelum pandemi ya. Dan udah ada 224.000 registered users gitu ya. Mungkin across the world ya. Kemudian, oke ini ya contohnya aja our vision gitu, dia mau memudahkan orang-orang melakukan analisis fundamental di evaluation kayak gitu. Kemudian who we are, ini orang-orang yang memang punya background ya di pasar modal, sekuritas atau banking kayak gitu, investment banking atau consulting gitu. Ini menarik juga, ada kalau misalnya tertarik untuk bergabung, nanti saya lihatnya, saya udah buka linknya juga untuk media. Oke. Nah, ini dia perusahaannya ternyata dari Hong Kong, teman-teman. Nah, ini teman saya yang dulu di Bloomberg Jepang ya, baru aja direlokasi ke Hong Kong. Jadi Hong Kong ini salah satu negara yang untuk industri finance-nya cukup maju ya, untuk sebuah negara yang nggak terlalu besar kalau dibandingkan US, China, Jepang, atau UK kayak gitu. Tapi Hong Kong ini industri finance-nya cukup pesat lah. Kalau misalnya mau nyoba nyari kerja di Hong Kong sebagai alternatif, bisa coba Hong Kong. Atau Jepang, saya dengar Jepang tuh oke, tapi permasalahan Hong Kong, Jepang, Cina, Korea itu bahasa, jadi harus belajar bahasa baru. Nah, ini saya liatin ya. Ada lowongan apa aja sih di Alpha Spread ini, mungkin teman-teman kalau mau nyoba ya. Ini dia kategori bisnisnya termasuk adalah fintech ya. Ada open position dan ini bisa dilakukan remote. Siapa tahu mau punya gaji dolar Hong Kong tapi tinggalnya di Indonesia gitu, atau di daerah kayak di Solo atau di Jogja kayak gitu, mungkin asing juga ya. Bisa jadi toll stack developer ya. Toll ini Tailwind ya, Alpine, Livewire, Laravel. Saya nggak terlalu pahamnya dengan dunia software development gitu. Kemudian ada support spesialis, mungkin untuk menjadi kayak semacam customer service, maybe kayak gitu. Tapi harusnya understanding investment concept required ya. Mungkin ya yang punya jiwa-jiwa untuk melayani para customers gitu, bisa coba. Atau content writer ya. Ini kalau teman-teman suka nulis ya, bisa untuk khususnya investment topics, bisa coba apply. Kayak gitu ya. Bisa juga di sini, kontak tim mereka, job@alphaspread.com. Saya bukan bagian dari tim mereka, tapi ya siapa tahu ini bisa menjadi penyambung opportunity atau keberkahan hidup kalian gitu melalui video ini. Semoga kalian sukses selalu. Semoga informasi dari video ini bermanfaat buat kalian, dan see you next time. Bye bye.